الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تزيد البركات وبفضله ترفع الدرجات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب كل الموجودات والكائنات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وهو خير البشر والمخلوقات اللهم صل وسلم وكرم وعزم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه من أهل الفضائل والكرامات أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حيثما كنتم وهو معكم أينما كنتم واتقوا الله وأطيعوا الله واشكروا الله لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini saya mengajak pada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa dalam artian melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di antara perintah Allah yang harus kita lakukan sebagai orang yang bertakwa adalah hendaklah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, washkuruli wala takfurun, dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan janganlah kalian kufur kepadaku. Oleh karena itu, sebagai wujud takwa kita dan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengucap kalimat tahmid sebagai wujud syukur kita atas nikmat rahmat yang Allah curahkan kepada kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan di antara perintah Allah juga yang harus kita lakukan adalah kita diperintahkan untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sebagai wujud takwa kita kepada Allah dan wujud cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita senantiasa bersalawat dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita baca Al-Quran maka kita akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai beberapa golongan manusia. Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan Allah juga mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadi salah satu di antara golongan-golongan manusia tersebut. Baik kita menjadi orang yang bertakwa, atau kita menjadi orang yang bertawakal, atau kita menjadi orang yang sabar, atau kita menjadi orang yang senantiasa berbuat kebaikan, atau kita menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang penuh berkah ini kita akan membahas tentang menggapai cinta Allah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, manusia adalah makhluk yang berpotensi untuk senantiasa melakukan dosa. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti salah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai manusia pasti sadar tanpa sadar pernah melakukan kesalahan atau dosa. Hanya saja manusia berbeda-beda di dalam menyikapi perbuatan dosa atau kesalahan yang dilakukannya. Yang pertama, ada orang atau manusia ketika dia bersalah melakukan dosa, maka dosa atau kesalahan itu dianggapnya kecil, dianggapnya sepele. Ketika dia melakukan dosa, tapi perbuatannya dianggapnya itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh-temeh. Ini merupakan ciri-ciri orang munafik. Orang munafik ketika dia berbuat salah, maka dia menganggap kecil dosa yang dilakukannya. Apa kata Rasulullah? Al-munafiq yaradhunubahu kadzubabatin hatta hapatora. Kata Rasulullah, orang munafik itu yaradhunubahu kadzubabatin, melihat dosanya itu seperti lalatnya menempel di hidungnya, hatta hapatora, kemudian ditepisnya dengan tangannya, patoro, dan lalat itu pun terbang. Orang munafik menganggap dosa, kesalahan seperti lalat yang menempel di hidung. Untuk mengusirnya tidak butuh kekuatan energi yang kuat, hanya cukup menepiskan tangan. Apa artinya? Orang munafik menganggap dosa yang dilakukannya sangat kecil. Padahal dosa itu akan mengandung azab, mengandung siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang munafik berani menantang Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, aku yang akan menanggung dosa orang lain. Sering kita dengar ketika ada orang mengajak kepada seseorang untuk berbuat maksiat, untuk berbuat salah, dan orang yang diajak tidak mau, apa katanya? Jangan takut, nanti saya yang menanggung dosanya. Kalau ada orang berkata seperti ini jamaah rahimakumullah, maka ketahuilah orang itu merupakan orang yang munafik, karena dia menganggap ringan, menganggap kecil dosa yang dilakukannya. Yang kedua, ada tipe atau macam orang ketika berbuat salah dan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Oleh karenanya orang seperti ini akan terus kepalang. Dia beranggapan ketika berdosa, karena belum pernah dosa maka kepalang, maka dia akan terus berdosa dan berdosa terus. Orang seperti ini adalah orang-orang yang tersesat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun." Dan tidaklah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang tersesat. Orang ini adalah orang yang ketika berdosa dan dia mengatakan, kepalang aku berdosa, maka sekalian mandi. Kepalang basah, maka sekalian mandi. Orang seperti ini adalah orang-orang yang tersesat dari jalan Islam. Yang ketiga, tipe orang ketika dia berbuat dosa dan dia takut akan dosanya dan dia pun segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tipe orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Al-mu'min yaradhunubahu ka jabalin yusiku ayaku alaihi. Kata Rasulullah, orang mukmin itu melihat dosanya itu seperti gunung yang akan menimpa dirinya.
Orang mukmin sangat takut sekali ketika berbuat dosa. Kenapa? Karena sekecil apapun dosa itu pasti mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa akan diminta pertanggungjawaban di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain orang mukmin juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka ketika dia berdosa dan dia pun langsung ingat pada Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah jelaskan dalam surah Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Apa kata Allah? Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah. Karena memang hakikatnya manusia tempat salah dan dosa. Orang yang baik adalah idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, apabila mereka berbuat kefasikan, berbuat kekejian atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka ingat pada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka pun mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa aman akan dosa-dosa yang kita lakukan. Ingat kata Rasulullah, manusia adalah makhluk yang sangat berpotensi untuk berbuat salah. Bahkan sudah dicap oleh Rasulullah, setiap manusia pasti punya salah. Oleh karena itu bertaubatlah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Jangan merasa aman, merasa suci, merasa bersih dari dosa. Jadilah kita orang-orang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Bahkan Rasulullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membaca istighfar minimal satu hari 70 kali. Bahkan dalam hadis ini dikatakan 100 kali. Wallahi la astaghfirullah ala aqal sab'ina marrah fi kulli yaum. Kata Rasulullah, demi Allah aku mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah paling sedikit 70 kali dalam satu hari. Hadis yang mengatakan mi'atu marrah, 100 kali. Perbanyak istighfar sebagai wujud taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ingin taubat kita diterima, maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus ikhlas ketika kita bertaubat, itu hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertaubat tapi bukan karena Allah. Ada orang yang berhenti tidak lagi memakai narkoba, tidak menjual lagi narkoba, bukan karena Allah, tapi karena takut ditangkap oleh yang berkewajiban, takut ditangkap oleh polisi. Ada orang tidak lagi berzina, bukan karena Allah. Dulu dia berzina dan berhenti berzina, tapi dia berhenti berzina karena dia takut kena penyakit kelamin. Ada orang yang suka merampok dan dia berhenti merampok, bukan karena Allah, tapi karena takut ditangkap oleh polisi. Maka kalau kita ingin taubat kita diterima, bertaubatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka wujud taubat yang kedua, setelah ikhlas kita harus an-nadam. An-nadam artinya menyesal. Karena at-taubatu nadamun. Taubat itu adalah penyesalan. Kalau kita betul-betul bertaubat, maka yang hadir dalam hati kita adalah penyesalan. Jangan sampai kita mengatakan bertaubat dari dosa-dosa kita masa lalu, tapi sekarang kita dengan bangganya menceritakan dosa-dosa itu kepada orang lain. Ada orang yang bertaubat, ngakunya bertaubat, tapi dia bercerita tentang dosa-dosa yang lalu kepada orang lain dan menceritakan dengan bangga. Dengan bangga menceritakan dosa-dosanya kepada orang lain. Tidak ada penyesalan dalam diri dia. Itu kan bertaubat. Orang bertaubat adalah
dia menyesali akan perbuatannya, dan biarlah Allah tetap menutup aib-aib dosa-dosa masa lalu dia. Jangan lagi diumbar-umbar, diceritakan kepada orang lain, apalagi dengan penuh dengan kebanggaan. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, kalau ingin taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua penuh penyesalan, maka yang ketiga jangan lagi kita ulangi. Sekecil apapun dosa, ketika itu terus berulang-ulang, maka dosa itu pun akan menjadi besar. La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Apa kata Rasulullah? Tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, mohon ampun. Tapi tidak ada dosa kecil kalau terus-terus diulang. Kalau kita masih mengulangi perbuatan dosa kita, padahal kita mengaku telah bertaubat, maka itu petanda taubat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah jemaah rahimakumullah, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, Allah Maha luas rahmatnya. Kalau kita menganggap dosa kita sebesar kapal di lautan, maka ketahuilah rahmat Allah lebih luas dari samudra lautan. Bertaubatlah, bersihkan diri kita, berbanyak istighfar, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. At-taib minaz zanbi kaman la zanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Maka orang yang tidak punya dosa akan menjadi habibullah. Maka Rasul mengatakan at-taib habibullah. Orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, janganlah kita suka menceritakan dosa orang lain kepada orang lain. Janganlah kita menjelek-jelekkan orang lain karena dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Kenapa? Siapa tahu sekarang dia tak bertaubat, dirinya sudah bersih, sudah suci, dan menjadi kekasih Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita terus masih menjelek-jelekkannya, berarti kitanya yang tidak suci, karena hati kita masih dikotori dengan ghibah, dengan menjelek-jelekin orang lain. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal mu'minina al-muwahhidin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب الأرش العظيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaqullah wa atiullah washkurullah la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma astur awratina wa amin ra'atina. Allahumma astur awratina wa amin ra'atina. Allahumma astur awratina wa amin ra'atina. Allahumma rahaqqa haqqa warjuna ittiba'ah warnal batilal batila warjuna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillah.